Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Semuanya teman-teman, semuanya masih semangat? Masih. Sudah makan? Recording in progress. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar, khususnya buat teman-teman yang ada di Asia. Saya yakin teman-teman ini nggak cuman kuliah terus mempelajari sesuatu yang sifatnya theoretical, tapi akan jauh lebih baik teman-teman bisa combine sesuatu yang teoritis dan mengkombinasinya dengan sesuatu yang praktis. Siapa yang di sini sudah baru semester 1, 2, 3? 1, oke. Yang semester 3, 4, 5? 3, oke. Yang semester abadi boleh angkat tangan? Nggak ada. Oh, Asia bagus-bagus berarti. Selain Asia di sini ada? Nggak ada. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom sudah connect Zoom-nya? Kalau belum connect, sambil menunggu. Oke. Hari ini kita akan belajar seperti tadi yang teman-teman semuanya, pay attention to the details. Jadi kalau teman-teman mau nulis silakan, disarankan untuk menulis, disarankan untuk menyerap sarinya, dan kita akan belajar mengenai bagaimana cara menemukan perusahaan yang benar membangun karir profesional di dalam perusahaan. Apalagi teman-teman yang sekarang lagi mau cari kerja, lagi ngintip perusahaan yang mana. Nggak cuma kalian sekedar ngelamar, tapi harus tahu cara yang tepat seperti apa. Nah, nanti kita akan kenalan sama narasumber kita dan juga FYI nanti akan memperkenalkan Bu Risa. Tapi teman-teman sekalian belajar bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman semuanya, tanpa basa-basi kita akan panggil sama-sama Bu Risa untuk memperkenalkan guest lecturer kita hari ini. Terima kasih Pak Dana, teman-teman yang ada di online. Selamat datang juga buat yang udah di sini. Wah, ruangannya full sekali. Kalau boleh tahu, teman-teman yang di sini merasa dirinya bisa bahasa Inggris, boleh angkat tangan? Merasa bisa bahasa Inggris. Masa kalau gini dilihatin semua nggak ada. Loh, masa nggak ada yang merasa dirinya bisa bahasa Inggris? Yang minim-minim lah. Little I can. Nggak ada yang malu aja, nggak ada yang mau angkat tangan. Masa di sini, yang di SEA, yang di SEA siapa? Yang baris ketiga. Sama aja. Credential sync. Gak ada suaranya. Ya, suaranya nggak kedengaran.
suami saya. Jadi silakan you Daryl come on front on stage with Michael please. Okay, here. Oh, hello everyone. Selamat siang. Alright. Now and stand around. I only have 2 hours of sleep yesterday. Saya cuma punya waktu tidur 2 jam, jadi saya akan jalan dan duduk secara bergantian. Yeah. So I think we have about 1 hour's time, right? 1 jam. Yeah, and I know a lot of you are young students here in this place. Banyak dari kalian adalah mahasiswa yang sangat muda di tempat ini. Yeah. So myself, I have been a student part-time for the last 10 years. Saya sendiri juga mahasiswa juga part-time selama 10 tahun terakhir ini. Yeah. So bachelor's, MBA, and now a doctorate. Ya, 3 ya, 1, 2, 3, bukan SD SMP ya. Yeah. Yeah. So I think if we will, spend the next 1 hour or so. Jadi kita akan memakai waktu 1 jam ke depan. I'll give you some theories, but I'll explain to you how to apply. Aku akan menceritakan teori. Saya menceritakan teori dan akan menceritakan bagaimana cara kita apply. Yeah. So some of the theories are from my own research. Jadi teori-teorinya kebanyakan dari riset saya sendiri. Yeah. Other theories are research from Harvard Professor Boris. Sebagian yang lain itu dari Harvard Professor. Yeah. So we want to keep this lively. So if you have any questions, just stop me and we can have a chat. Jangan dibuat ini monoton. Kalau ada pertanyaan, anytime silakan katakan. Yeah. So can we have the next slide? Next slide. Yeah. Yeah. So I think a short introduction of myself. I'm currently doing my DBA. Oh, jadi saya Yeah. sedang melakukan DBA, dokter program doktorat. Yeah. But at the same time, I'm also investor of a bubble tea shop in Europe. Tapi dia juga seorang investor di bubble tea di Europe. Yeah. I also have a production house in Malaysia. Saya juga punya production house di Malaysia. But to tell you all the truth, the one that makes me the most money is my full-time job. Tapi anehnya emang membawa saya revenue yang banyak, paling banyak adalah dari full time job. Yeah. So I hope you guys can get something out of today's session. Jadi supaya kalian dapat insight baru dari pertemuan kali. Yeah. So first and foremost, I want all of us here to think like a researcher. Jadi saya mau kita semua berpikir seperti peneliti. Yeah. So when you decide which company to join, we always need to consider all the factors. Jadi sebelum kita memilih suatu perusahaan, kita harus memikirkan semua faktor. Yeah. So there are things that we call objective truth. Ada hal yang kita bilang kebenaran yang objektif. Yeah. So for example, the law of gravity is objective. Jadi hukum gravitasi objektif kan? So if you ignore the law, you will suffer. Kalau kita tidak memikirkan hukum itu ya kita akan menderita. Now, so what we're going to do today is I will challenge your normative truth. So, saya akan menantang hari ini kebenaran-kebenaran yang selama ini kita pegang. Yeah, so normative truth talks about the truth that you have been hearing from your family and friends. Ya, jadi itu kebenaran-kebenaran yang kita dengar dari keluarga, family, segala macam teman-teman. And we'll challenge your subjective truth today. Saya akan menantang kebenarannya dari normative truth itu tadi. Yeah. Kebenaran normatif tadi. And with that, I want all of us to form our complex truth. With these three combined complex truth. Oh, jadi kita akan dengan menggabungkan tiga ini kita akan menentukan kebenaran yang kompleks. Yeah, so you can make better decisions. Jadi kita bisa membuat keputusan dengan lebih baik. Yeah, all good. Baik. Oke, semua oke? Mau paham ya? Yeah, right. So, as part of my research, sebagai bagian dari penelitian saya, I wanted to understand how employers will keep employees. Saya ingin mengetahui bagaimana pemikiran pemberi kerja untuk mempertahankan pencari kerja. So we spent hundreds of hours doing literature reviews and studies. Jadi kita menyempatkan
ratusan jam untuk mempelajari ini. Yeah, we find the next leaders, CEOs and MDs for companies. Jadi kita mencari direktur-direktur yang pas untuk perusahaan-perusahaan besar. And in banks all around the world, they point back to university. Jadi dari bank-bank dan semua perusahaan besar, semua tuh kembali ke universitas. Yeah, so like many consulting companies in the world right now, Perusahaan konsultasi yang besar-besar di dunia. we have talent scores, right, that measure how talented you are as an individual. Ada penilaian tentang talenta untuk melihat seberapa bertalenta kalian. The more talented you are, the more you get paid. Makin besar talenta kalian, akan semakin besar kalian dibayar pula. Yeah, and once you are selected, the companies to more money. Setelah kalian dipilih kalau talenta kalian besar, perusahaan akan memikirkan bagaimana cara mempertahankan kalian dengan memberi kalian lebih banyak insentif. Yeah. So we saw when we do our research, right, that rewards and promotion is most important to people. Jadi ketika saya melakukan penelitian ini, promosi dan insentif itu paling penting buat orang. So when we choose a company, we need to look at global companies that can give us that scale. Jadi ketika kita mencari perusahaan, kita harus cari perusahaan yang sifatnya global, yang bisa bayar kita mahal. Yeah. And once your market value goes up, everyone will start looking for you. Jadi ketika kalian punya value portfolio sudah bagus, semua akan cari kalian, rebutan. Yeah. So 6 years ago, I restarted my career. 6 tahun yang lalu saya merestart karirnya. Yeah. I was in the real estate and finance industry, and it's good money. Waktu itu saya di industri real estate dan finance, dan itu uangnya cukup oke ya. Yeah. But I wanted to try something that could potentially put me in corporate. Jadi saya mau mencoba sesuatu yang bisa menaruh saya di dunia corporate. So I took a 70% pay cut. Jadi ketika saya pindah ke tempat yang baru, saya mengalami penurunan sebanyak 70% dari gaji. Now my wife is there, so she can tell you the truth. Istri saya di sana, jadi saya bisa menceritakan perkembangannya. Malu, you know, she earned more than twice my salary. Pada waktu itu istri saya memperoleh 2,5 kali daripada dia baru. Yeah. I was the man, you know. I was making good money. Saya adalah laki-laki, saya penurunan dari situ, penurunan 70%. Yeah, but when I started to combine the different truths, right, I started to think long term. Jadi kebenaran saya mulai berpikir, And it took me 2 years to match her salary. dan itu membutuhkan 2 tahun buat saya untuk menyamai gaji dari istri saya. Also because my wife is very capable. Juga karena istri saya orang yang sangat kapabel ya. Yeah. So this sparked off the research, right, to understand why companies want to hire certain characteristics. Jadi bagian dari penelitian ini adalah bagaimana cara kita melihat company ini menilai talenta-talenta kita. Because, right, better talent, better profit for companies. Karena selalu dibuktikan dalam jangka waktu ratusan tahun, better talent, talenta lebih bagus selalu sama dengan uang pendapatan buat company yang lebih banyak. Yeah. So there is another research, right, that was very interesting. Ada penelitian lainnya juga tidak kalah menarik. And it says the firm or the company you work for is more important than the individual. Jadi di penelitian ini dibilang bahwa perusahaan di mana kita bekerja itu lebih penting daripada individu. So friends, if you're in the wrong company, you need to move. Jadi kalian sedang berada di perusahaan salah, kalian harus pindah. Research shows that 60% of success depends. 60% dari kesuksesan kalian ditentukan oleh perusahaan, itu katanya penelitian ini. Yeah. Company, product, the culture. Jadi ada 3 faktor, produk, manager, Culture. dan kultur. Yeah, right. And this research was done by Professor Boris from Harvard University. Ya, ini penelitinya Boris Groysberg dari Harvard University. Yeah, so for those of you who are interested in his research, he has a book called Chasing Stars. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari di dalam, kalian bisa bukunya Chasing Stars. Because companies are chasing stars. Karena perusahaan juga mengejar bintang. But the problem is, not all stars can do well all the time. Masalahnya adalah tidak semua bintang ini bisa perform dengan baik. So let me share a story. Jadi saya mau bercerita.
So I have always been in corporate the last 6 years, 7 years now. 7 tahun belakangan saya selalu di dunia corporate. I was speaking who dan berbicara dengan teman saya yang kerja di SAS. So for those of you who sini waktu COVID mereka malah menciptakan banyak uang. his salary was 3 times mine. Gaji teman saya ini 3 kali gaji saya. And I told myself, it's time for me to also earn that money. Dia juga, saya mesti memberitahu diri saya sendiri bahwa ini waktunya saya memperoleh gaji yang sama seperti teman saya. So my first company, in 4 weeks, I left. Jadi sejak saat itu dalam waktu 1 bulan saja saya udah meninggalkan perusahaan saya yang lama. Yeah, manager hired her own friends. Manajernya mempekerjakan teman lamanya dia. The product's territory was bad. Produknya, teritorinya juga buruk. Yeah, so I asked myself this question, is it me or is it the company? Jadi saya menanyakan pada diri saya sendiri, masalahnya di saya atau di company-nya? So I try again. I went to another SaaS company. Jadi saya juga pergi ke SaaS company yang lain. Now, manager was a Manajernya bagus, produknya oke. yeah. But that year I made triple what I made the previous year. Dan saya mendapatkan 3 kali dari gaji saya sendiri. Yeah. So when the opportunity come to go to SAP, I took it again. Jadi ketika ada kesempatan untuk masuk ke perusahaan SAP, saya ambil. Yeah. But it's a lot of hard work. Tapi itu melibatkan kerja keras yang sangat banyak. Yeah. So let's look at some of the research that he talked about. Jadi kita kembali ke penelitian. Yeah. So often, right, when you perform well in a company and you move to another company, your performance drop. So ketika kita punya performance itu bagus di sebuah perusahaan dan kita pindah, biasanya ada penurunan di situ. Yeah, you need time to adjust again. Kita perlu waktu untuk menyesuaikan diri kita kembali dengan kultur yang baru. But once you do well, you start to move up very quickly. Tapi ketika kita sudah melakukan hal yang baik, sudah nemu jalannya, kita akan sangat cepat naik. Yeah, so young people, what I'm saying is choose a good company. Jadi saya mau cerita kepada kalian bahwa kita harus menemukan perusahaan yang bagus. And if you don't do well, sometimes or most of the time, it's not you. Dan ketika kita tidak bekerja dengan kebanyakan alasannya adalah bukan dari diri kita sendiri. Yeah, 60% of the time it's not you. 40% of the time is your effort, your energy, and your connection. Pengaruhnya kita hanya 40%, energinya kita, upayanya kita, koneksinya kita itu cuma 40%, 60%-nya perusahaan. Yeah. So I came across this concept of ikigai. Jadi saya menemukan konsep ikigai. So in Latin there was a phrase called raison d'être. Oh, ada bahasa Latin yang raison d'être bahasanya. Yeah, it means the reason for being. Artinya alasan untuk ada. And it's close to ikigai that it talks about the reason for being or my purpose in life. Dan itu mendekati dengan konsep ikigai ini. Yeah. So when we choose a career, right, you ask yourself these 4 questions. Jadi ketika kita memilih suatu karir, kita harus menanyakan pada diri kita 4 pertanyaan ini. Do you enjoy what you do? Apakah kita menikmati apa yang kita lakukan? Does the world need what you have? Kedua, apakah dunia membutuhkan apa yang kita punya? Important, are you good? Ketiga, penting juga, apakah kita bagus di situ? And do you get paid? Dan keempat, nggak kalah pentingnya, apakah kita dibayar? Itu. My grandmother is a very good cook. Nenek saya adalah seorang koki yang andal. She loves cooking. Dia sangat mencintai memasak, kegiatan memasak. But we don't need her cooking. Tapi dunia tidak membutuhkan masakannya dia. She don't get paid, no money. Dan dia tidak dibayar sepeser pun. It's passion. Apakah itu passion? Yuk, jadi itu namanya adalah passion. Yeah. So many times in corporate careers, we fall into the trap of understanding what we are paid for. Jadi seringkali di perusahaan kita jatuh dalam jebakan di mana kita mengerti kenapa kita dibayar. And we also look at what we are good at. Dan kita juga tahu di hal apa kita bagus. It becomes just a job, a profession. Dan itu akan hanya menjadi profesi saja. Yeah. So the closer we tick off the 4 boxes, the closer we get to ikigai. Jadi semakin banyak box yang kita bisa centang, itu berarti kita semakin dekat dengan konsep ikigai.
Yeah. So earlier last month, I was talking to a friend who owns a university in Singapore. Jadi bulan lalu saya berbincang-bincang dengan teman yang punya universitas di Singapura. Yeah, and he asked me to talk to the people in his class. Dan dia juga meminta saya untuk berbicara pada orang-orang di kelasnya. Master students, very driven. Jadi orang-orang dengan S2 ya, sangat ambisius. But they measure success only one dimension, money. Tapi mereka mengukur kesuksesan dengan satu, uang. Friends, if you do that, you'll be very tired after a few years. Teman-teman, kalau kalian lakukan itu, kalian akan sangat lelah setelah beberapa tahun saja. Yeah. I think there are more components to finding the right company than just money itself. Jadi ada komponen yang lebih banyak daripada uang untuk menentukan apakah kita cocok di perusahaan tersebut. Yeah. So after the end of the lecture, the class asked me, "Have you found your ikigai?" Jadi setelah kelas selesai ada muncul pertanyaan dari para mahasiswa, apakah saya sudah menemukan ikigai saya? The answer is no. Jawabannya adalah enggak, belum. Yeah. If it's yes, I wouldn't be studying and starting a business. Kalau jawabannya sudah, maka saya tidak akan mencari-cari pekerjaan lain seperti memulai usaha baru dan segala macam lainnya. But what I want us to do today is to consider the 4 different factors, because the closer you get to ikigai, the happier you become. Dan hari ini yang mau kita lakukan adalah untuk mengeksplor semua ini, karena semakin dekat kita dengan ikigai, kita akan semakin bahagia. Yeah. So today we have about 30 minutes or so left. Jadi kita sekarang hanya punya tinggal 30 menit saja. Yeah. Do you have any questions or anything you like to ask? Apakah ada pertanyaan dari kalian sejauh ini? Yeah. No? Yeah. Yeah. Especially those who can speak English, can ask directly. Oke, tanya aja kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Ya. They're smart. They don't need to ask question. Yeah. So Pinter-pinter ya, nggak usah tanya. So maybe while you guys are thinking, right? Mungkin kalian sedang berpikir, oh ini nih. Yeah. Jadi menurut beberapa pengalaman saya, dari perusahaan itu beberapa pandangan tentang menutupi masalah di dunia sama orang dalam. Oke. Bagaimana kalau misal itu diterapkan di perusahaan, itu yang salah sebagai direkturnya atau perusahaan. Okay. Jadi in here, people used to have a matrix, that good looking part that I told you yesterday, good looking and apa satunya? Oh, not insiders. We have to have insiders. Does that mean the culture of the company is at fault by implementing that? Yeah. Quite complex. Jadi kultur itu sangat 70% of the culture is determined by your direct supervisor or your manager. 70% dari culture itu ditentukan oleh supervisor kita atau manajer kita. Yeah, I think end of the day, what you need to do is you need to understand what's your ikigai. Jadi kita harus tahu dulu nih ikigainya kita apa. Looks, is it important? I heard from Mike yesterday, he said yes. Jadi penampilan itu dengar-dengarnya penting gitu ya. Yeah. Gak tahu dengar dari siapa, dengar-dengar aja penting. Yeah. But where we come from in Singapore, right? There are companies that reward meritocracy or rewards hard work or results. Tapi di Singapura kebanyakan orang menilainya dari meritokrasi atau penilaian berdasarkan kemampuan saja. Yeah. So I think end of the day, we need to find something that plays to our strength. Pada akhirnya kita harus memainkan kekuatan kita. Kita kuatnya di mana sih? Yeah. So as you guys are thinking about the questions, yeah, okay, thank you. So do you know, right? A couple of years ago, executive coaching has become very popular. Jadi coaching ya, pelatihan itu akhir-akhir ini jadi sangat populer bagi para eksekutif. Yeah. So finding a mentor is also very important. Jadi cari mentor itu juga penting. Yeah. So most of the coaches and mentors, right? They use the framework of ikigai. Jadi banyak mentor atau coach itu pakai framework ini. Yeah. Rangka kerja ini. The reason is because during COVID, at least in the SaaS sector, people were earning money. Karena pada waktu COVID di perusahaan SaaS semua orang but heart failure. Oh, banyak. Yeah. 4 years into the company, cerai. Yeah. So they were going through a lot of problems if we only focus on one circle. Jadi kalau kita hanya fokus pada satu lingkaran saja, maka kita akan menemukan banyak masalah lain.
Yeah, that is why executive coaches around the world pick up Ikigai as a framework to frame your life. Kenapa? Dari itu banyak pelatih-pelatih bagi eksekutif ini menggunakan Ikigai ini untuk kerangka kerja melatih para eksekutif. Yeah, I have an executive coach from Indonesia actually. Saya juga punya pelatih dari Indonesia. Ya. He has spent about 30 to 40 years in corporate C-level. 30-40 tahun pengalaman beliau itu di C-level, jadi CEO, CFO, direktur level lah. Not good looking. Tidak berpenampilan menarik. Yeah. But he continues to coach even though he has enough money. Tapi dia tetap melakukan pekerjaan coaching ini meskipun uangnya sudah banyak banget. Because he has already completed his profession and vocation. Karena dia sudah melengkapi which one? Profession and vocation. Oh, ini dua ini, profession and vocation. Yeah, now he's focused on mission and passion. Jadi sekarang dia bisa fokus ke passion dan missionnya aja. Yeah. So he's a very happy man, but he still charge a lot. Dan dia jadi sekarang orangnya sangat bahagia, tapi dia juga ngecas besar dari sini dan berduit banyak juga, Mas Ian. Yeah. And any other questions? Ada pertanyaan lain? Terjawab barangkali? Belum. Udah, oke, bisa lanjut. We can continue. There's no more. No more. Okay. Yeah. Now. Yeah. So. Oh nih, ada pertanyaan. There's a question. Is topic salary important or not for fresh graduate? Good question. Good question. Hah? Apakah gaji besar itu penting buat fresh grad? Karena kan baru lulus kan. Apakah penting cari duit dulu? Salaries are very competitive nowadays, especially in MNCs. Jadi gaji itu sangat kompetitif di dunia MNC. Multinational companies. Oh, perusahaan internasional, multinasional. Yeah. So if you pass the talent assessments and you have a pathway to MD, you get very good money. Jadi kalau kita bisa lulus dari talent assessment yang tadi di sini, maka kita akan langsung dapat duit. Itu tidak perlu ditanyakan lagi. Yeah, but like I said, right, if you are good in your job, companies will find you because research shows that right now the world don't have enough talent. Jadi kalau kita bagus di pekerjaan kita, maka perusahaan yang ngajak kita. Karena ada riset yang mengatakan bahwa di dunia ini sekarang kita kekurangan talenta. Yeah, so I also come from a consulting company, Gallup. Jadi saya juga dulu pernah bekerja di perusahaan Gallup, mungkin kalian pernah tahu. Yeah, and we allocate scores and talent scores to everybody in the company. Dan kita menyiapkan skor lah ya buat pengukuran talenta di semua orang, tidak terkecuali dalam perusahaan. Because it's so hard to get in, we can go anywhere after Gallup. Karena masuknya sangat susah, maka ketika kita diterima, kita mau pindah itu sangat gampang. Yeah, not so important. Jadi uang nggak penting kalau kita punya talenta. Maybe there's a question online. Can we try to do it? Oke, teman-teman sampai menunggu yang online, teman-teman punya pertanyaan lagi. Ini mumpung teman-teman bisa apa yang ada di kepala, apa yang pengen teman-teman ketahui kalau kita corporate nanti kayak gimana, apa tantangannya, mungkin teman-teman pengen corporate apa sih yang cocok sama, let's say, apa yang teman-teman ambil sekarang, itu mungkin bisa ditanyakan. Bocoran ya buat kalian ini gaji per bulannya beliau ini gaji Innova. Hey. Wow. You don't need to. It's the culture. Yeah. Ya. Pada beberapa perusahaan ada beberapa syarat untuk melamar pekerjaan. Salah satunya yaitu harus memiliki pengalaman kerja. Lalu bagaimana cara graduate bisa atau melamar pekerjaan atau memiliki pengalaman? Good question. So, another requirement besides all that, also you have to have an experience, prior experience with how to tackle it. So I'm not sure about the culture here,
Nggak tahu tentang kulturnya di sini, kultur Indonesia gimana ya? There's a university in Singapore called Singapore Management University. Ada sekolah di Singapura namanya SMU, Singapore Management University. What is interesting is that before these students graduate, they take gap year. They take 1 year break. Oh, jadi yang menarik di sini adalah sebelum mereka boleh lulus, mereka harus ambil 1 tahun break. Yeah, they go for internships. Tapi pada waktu itu mereka harus magang. Yeah, and when they just graduate, their CV is longer than mine. Jadi ketika mereka lulus, portfolionya CV-nya itu lebih panjang daripada saya punya. 3 months, 4 months, 6 months, 3 months, 4 months, 6 months. Jadi 3 bulan, 4 bulan di sini, 4 bulan di sana, pindah-pindah gitu. Yeah. So I think end of the day, it depends on how much we really want to get what we want. Jadi pada akhirnya kan tergantung kepada seberapa kita tuh pengen dapat kerjaan, akan kelihatan ada faktornya. Yeah. In Singapore as well. Di Singapura juga. The government has a local university that focuses on part-time studies. Jadi ada universitas yang fokusnya di part-time study. Yeah. So when I graduate, I got married already, and I was the manager of my classmates. Jadi ketika saya sudah lulus, saya sudah menikah dan saya juga seorang manajer dari teman sebangku saya. Graduate with no uni debts. Ya, dan saya lulus tanpa ada utang jadi di luar itu biasa ya utang untuk sekolah. Yeah. Sleep 5 hours a day for 4 years. Saya hanya tidur 5 jam setiap hari untuk 4 tahun. Ya. Mau seperti itu? Misalnya gimana caranya how to sleep hours? Ya. Bahkan tadi malam pun Pak Daryl juga hanya 2 jam ini. Only sleep for 2 hours. Yeah. Because he is preparing for this. Ada tepuk tangan dulu. Yeah. So any other questions? And I know at the start it's quite scary. Ya, saya tahu bahwa pada mulanya itu bisa sangat menakutkan, terutama bagi kalian yang masih baru. But maybe we can consider, working for some corporate experience while we're in school. Jadi, tapi mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk cobalah di luar kuliah kita juga bekerja mulai. When we were upstairs, I realized that the coffee stand was owned by the students, right? Saya barunya dari saya ke atas. Sini ada tempat jualan kopi juga punyanya mahasiswa. Yeah, that is management 101. Itu pelajaran manajemen dasar. Yeah, compared to somebody who don't have that, you already win. Dibandingkan dengan mereka tidak punya itu, kita udah menang. Yeah, I wouldn't hire somebody because they look better. I will hire the management Kalau skills. saya adalah manajer, saya akan mempekerjakan orang yang punya kafe ini daripada orang yang good looking tapi nggak punya pengalaman. Yeah. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Langsung, English. So, in some cases, there's a lot of university students that actually want to develop their own company instead of they want to try to be still at the first time to get the experience of working by themselves. And then these people think that if I have an experience for owning the company, so I will easier to step up to the corporate business. How you reckon about that? So, ketika saya juga banyak melihat banyak mahasiswa ini mulai entrepreneurship dulu. Nggak mau berhasil, gagal, nggak peduli, dan mereka berpikir bahwa ini bisa membantu saya ketika saya masuk kerja itu orang corporate. Itu gimana menurut pendapatnya? Yeah. So, being in the HR field, HR. Dari perspektifnya human resource. Yeah. What we saw from research is 70% or 7 out of 10 managers are bad. Jadi dari penelitian 7 dari 10 Ya, ini istrinya beraksi juga. 7 dari 10 manajer itu jelek, nggak bagus. 2 out of 10 can have functional skills. 2 dari 10 bisa punya skill yang bisa dipakai. 1 out of 10 is like
Pak Michael and Ibu Lisa, natural born leader. Jadi 1 dari 10 itu pemimpin yang memang dilahirkan. Yeah. So, if you are able to do entrepreneurship and manage people, jadi kalau kita bisa melakukan entrepreneurial ya, kita kerja sendiri, bisa mengatur orang, bisa manage orang, you can at least be and to bring in functional kita skills. akan langsung naik ke 2 dari 10 orang yang bisa mengatur orang. Now, another question for all of you. Ada pertanyaan lain buat kalian semua, saya ganti bertanya. If you don't work, what are you going to do? Watch TV? Kalau kalian nggak kerja, kalian mau ngapain? Lihat TV. Right? What's the trade-off? Apa? Pertukarannya apa? Kalau nggak kerja mau ngapain? Oh, in here, nongkrong is the nongkrong. Yeah. That's what they probably benefit of it. Yeah. So, guys, work hard the starting few years. Jadi di awal-awal kalian memulai karir ini kerja keras lah. Like after that. Mudah setelah kalian setelah masa umur 20 ini selesai dan kalian melakukannya dengan baik ya. Yeah. Okay. Yeah. So another trend that we have seen is the increase of different sectors in let's say all around the world. Jadi ada tren baru kita lihat adalah ada peningkatan dengan tren tertentu di seluruh dunia. During COVID, there were no good managers. Di waktu COVID nggak ada group manager. No good managers. Good managers. No, don't have. Nggak ada manajer yang bagus. Yeah. Right now, we are beginning to see another trend. Sekarang kita mulai melihat tren yang baru juga. The overpaid salespeople are all being fired. Orang-orang di sales yang dibayar lebih-lebih itu dipecat semua. Apple, Facebook, Twitter, Amazon. Ya, perusahaan-perusahaan disebutkan beliau tadi ini. Yeah. So the question is, then when's the next trend? Nah, pertanyaannya, tren selanjutnya apa? Yeah, that is where we continue to look out for international opportunities. Itu yang kita perlu perhatikan untuk mencari kesempatan secara internasional. Now's the best time to start something. Sekarang ini waktu yang terbaik untuk memulai sesuatu. Yeah. By SAS software as a service itu nggak tahu yang di sini ada TI ya. Yeah. Software as a service. Yeah, I can explain. Yeah. Okay. So software as a service, SaaS, it means the company owns the software. itu artinya perusahaannya mempunyai softwarenya itu. Every dollar they earn, 100% go to them, Every dollar who's earning? to the company. Who's earning dollar? Company will earn everything. There is no cost. Jadi nggak ada cost-nya, udah punya software, dibagi-bagi aja. Nanti setiap uangnya masuk 100%, udah nggak ada cost, ini fixed cost. They give 10% to the salespeople, 10% to the manager. Mereka bagi-bagi uang dapat 10%, manajemen semua dapat 10%. Sales, Because company owns 100%. karena perusahaannya dapat 100% dari keuntungan itu. Yeah, that's why it was so lucrative the last few years. Makanya akhir-akhir ini tuh sangat lukratif tuh, banyak duitnya. Yeah, Gitu. yeah. But Karena times are modalnya cuma changing. satu. Times are changing. Tapi waktu udah berubah ya. Yeah, we need to follow the next opportunity. Kita harus ngikutin opportunity atau kesempatan yang baru, jangan lihat yang lama saja. Yeah. In Indonesia, the last few years, I've seen banks started their own digital banking. Oh ya, saya melihat akhir-akhir ini banyak bank besar di Indonesia mulai digital bankingnya masing-masing. Yeah. So maybe it's time to look there. Mungkin kita harus menarget perusahaan-perusahaan tersebut. Yeah. Yeah. So people say work hard, you have to play hard. Tahu ya, work hard, play hard ya. So we can working what balance and how do you feel about that? Work life balance guys. Kalau mau kerja keras, mainnya juga. So if you can find your meaning of being, right? Work is play, play is work. Kalau kita udah dapat kerja sama main gak ada bedanya. Yeah. So we do have leaders, mentors who are very successful, yet they work very hard. Ya, kita punya banyak pemimpin, mentor yang sangat sukses, tapi mereka juga kerjanya masih keras saja gitu, Ya. nggak berkurang. They don't have to. It's because it's fun.
perlu main karena itu kerjaan udah kayak mainan buat mereka. So if you can find your ikigai, tell me. Kalau sudah ketemu ikigainya, tolong dikasih tahu Pak Daryl, karena dia juga belum nemu. Yeah. Pak Daryl, sorry, we got a question from the Zoom room. Sure. So, saya bacakan bahasa Indonesia ya, supaya teman-teman bisa tahu. Oh my God, Okay. Menurut Mr. Daryl, bagi kami, pebisnis pemula, cara untuk menarik sebuah relasi agar tertarik dengan bisnis kita itu bagaimana? So, as an entrepreneur, how you get your first client? From the relation, from your friends and family. So when we were in Singapore, we have to go through army. Kalau di Singapura kita harus masuk army dulu kan. The good thing is you have good friends inside. Hal baiknya adalah kita dapat banyak saudara-saudara baru. Gitu. Yeah. So the three of us, we started our first cafe. Jadi Pak Daryl juga memulai bisnis kafe pertamanya juga dari teman-teman di army. Yeah, we sleep in the cafe, we shower in the cafe, we were there 24/7. Kita hidup di sana 24 jam, mandi, tidur, makan di sana semua. Three guys, all sales guys. 3 orang semua orang sales. Trying to cook pasta. Mau coba masak pasta. We caught the attention of some very powerful angel investors. Kita mendapatkan perhatian dari beberapa angel investors. They kick off our business for the next 4 years. Ya, jadi mereka membantu kita untuk bisa menjalankan bisnis ini untuk 4 tahun ke depan. Yeah, but again, that wasn't my ikigai. Tapi itu bukan ikigai saya. I don't want to cook pasta. Saya nggak mau masak pasta. Yeah, I needed to find something else, and that's why I went to corporate. Ya, saya mau mencari hal lain, makanya itu saya masuk ke corporate. Yeah. I have a question. How important is English? The ability to communicate and, in writing, both in writing, in listening, and in speaking in English, to get where you are today. Yeah. Like for them, for locals. Yeah. Untuk orang lokal sebenarnya penting ya Inggris itu. So in the companies that I've been the last 6 years. Jadi di perusahaan yang saya kerja di 6 tahun belakang ini, jadi banyak perusahaan ya, nggak cuma satu. There were more foreigners than Asians. Banyak orang asing daripada orang Asia ya, orang lokal Singapura. I think that will change in time. Dan itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. But I don't know if you'll see it or not. Tapi saya nggak tahu apakah kalian akan melihat itu atau enggak. Chinese companies like TikTok, Tencent, Alibaba. Ya, perusahaan-perusahaan dari Cina, TikTok, Tencent, Alibaba. They have this 007 culture. They have 007, jadi 007. Kulturnya tuh 007 kayak James Bond. Yeah, work 12 a.m. to 12 a.m. 7 days a week. Jadi kerja dari jam 12 pagi sampai jam 12 malam 7 hari dalam seminggu. Yeah. So and then there is the US culture. Dan ada juga tandingannya, kulturnya Amerika Serikat. Meritocracy. Do your job, get rewarded. Jadi selama kalian bisa menjalankan apa yang kalian diperintahkan, kalian akan dapat rewardnya. Of course, these are general statements. Tapi ini adalah very generic ya, sangat-sangat dikotomi banget ya, karena untuk kiri ya, ada yang di tengah-tengah juga, ada spektrumnya. Yeah, but I hope you see where the money is coming from. Tapi saya berharap kalian bisa melihat uangnya datang dari mana. Yeah. So can I ask? So you're doing a lot of jobs, right? Your full-time job, which is very rigorous. Also doing a lot of investment in a few different areas that is combinated to each other. There's even one boba shop in Europe. How are you managing all this time? Bagaimana time management untuk pekerjaan-pekerjaan tadi banyak itu ya, ada pekerjaan full time, ada boba shop, ada macam-macam. Boba shopnya di Amerika, di Eropa. Di Belanda ya. Di Belanda. Yeah. Boba shop. So I spend a lot of time looking for partners. Jadi saya meluangkan banyak sekali waktu untuk mencari rekan kerja, partner. Because I was certified as a psychometric coach. Karena saya memegang sertifikasi dari psychometric coach. I'm able to find a character that suits me and become my partner. Jadi saya bisa tahu karakter apa yang cocok untuk jadi partner saya. Yeah. Remember, right? If you want to do well, your individual contribution is very little. Kalau kita ingat ya, kalau kita mau melakukan hal yang bagus, kontribusi kita sebagai individual itu hanya 40%. Yeah. It's more important for us to find good partners and work together. Lebih penting bagi kita untuk mencari rekan yang bisa cocok sama kita dan kerjasama. Times a month, I talk to the boba tea
Saya meluangkan 2 kali dalam sebulan untuk meeting dengan partner saya di Bobati. 3 times a month, I meet with my associate in Malaysia for a truffle butter business. 3 kali dalam sebulan saya bertemu dengan rekan saya atau pegawai di Malaysia untuk bicara tentang bisnis truffle butter, jadi mentega dari truffle. Once or twice a month, I go to universities to give talks. 1 atau 2 kali dalam sebulan saya meluangkan waktu untuk ke universitas-universitas untuk bicara seperti ini. 4 times a week, I probably do some research for my doctorate program. 4 times a week. Jadi 4 kali dalam seminggu saya meluangkan waktu untuk melakukan penelitian untuk program doktoral saya. Ya. Oke, so kanan dulu. Oke, thank you. This is the last. So, my friends, which is they are watching and on YouTube, say that people always compare when they are in the corporate. They always compare about the leader and the way they lead the team. Yeah. So, is that matters for the people who at the first graduate and they want to enter to look up the leader? Yeah. That's the first. The second one is, how can you manage the people instead of these people actually try to be A plus alpha man, more active than the leaders? Oke, jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang politik kantor, caranya milih pemimpin buat fresh grad. Kedua, gimana caranya kita ngatur orang-orang yang ingin jadi pemimpin malahan, yang ingin merebut posisi kita secara prakteknya. Yeah, I think first and foremost, again, leaders are more important than teammates. Jadi pemimpin itu lebih penting daripada orang yang dipimpin. Yeah, but the truth is the research have remained consistent. 7 or 10 bad leaders. Tapi ini pernyataan pahitnya adalah 7 dari 10 pemimpin itu pemimpin yang buruk. This was shown during COVID where the leaders didn't care about well-being. Kelihatan waktu COVID pemimpin-pemimpin banyak yang nggak peduli terhadap pegawainya. So we send the leaders to training. Jadi kita mengirim pemimpin ini untuk training, untuk latihan. There was so much money invested in Ikigai for coaching. Dan sangat banyak uang yang diinvestasikan ke dalam coaching dalam bentuk Ikigai ini. And the leaders find out that they are not good leaders, they leave. Dan ketika pemimpin itu menemukan bahwa dirinya bukan pemimpin yang baik, mereka pergi dengan sendirinya. And they created a new segment called MIPO, M-I-P-O. Dan mereka menciptakan segmen baru namanya MIPO. Yeah, so MIPO are specialists who are super good at their job, but they cannot lead people. So, MIPO ini adalah orang-orang yang sangat bagus dalam pekerjaannya, tapi nggak bisa memimpin orang. And they get paid more than a manager. Dan mereka dibayar lebih dari manajernya. So, why I want to be a manager if I don't like to manage people? Jadi, ngapain saya jadi manajer kalau saya nggak suka memimpin orang? Yeah, so this has been the trend in some of the overseas companies. Jadi, ini adalah tren baru di perusahaan-perusahaan internasional. Yeah. Second one. What's the second one? Second one, How can we manage people that trying to override your authority. Yeah. So I think there is no straightforward answer. Gak ada jawaban yang jelas ya untuk menangani orang-orang seperti ini. Typically we understand what are the different truths. Kita secara garis besar harus ngerti inilah kebenaran-kebenaran yang ada ini, jenisnya apa aja. Normative truth is where you have 10 people who say he's a bad manager. Kebenaran normatif adalah ketika kita mendengar 10 orang bilang, oh orang ini manajernya buruk. So do we just follow normative truth or do we have our own opinion? Apakah pertanyaannya adalah apakah kita ikut pendapatnya 10 orang ini atau kita punya subjektif, ya, jadi punya pendapat kita sendiri. Ya, objective truth we look at the amount of results that the manager produce. Kalau kita lihat kebenaran objektifnya ya kita lihat dari matriksnya, KPI-nya. Is it true he's not doing his job? Apakah benar dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik? Yeah. Before we make any conclusion, we need to think like a researcher. Jadi sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kita harus berpikir seperti peneliti. Yeah, so don't be so fast to judge based on what people say. Jadi jangan terlalu cepat menghakimi sesuatu, menilai sesuatu dari katanya orang lain. You might be the next manager. Karena kalian mungkin bisa jadi pemimpin selanjutnya. Alright. Questions? Sudah mau selesai? Ada pertanyaan terakhir? Still have 1 minute. 1 minute.
Pasti gak ada pertanyaan lagi. Ini kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih pertanyaan penutup nih. Ya. Nah, oke, teman-teman di sini semuanya kan peserta atau mahasiswa dari BP ya, BP atau TIP, benar ya? Nih, BP 1 atau BP 3? BP 1 mana? Oke, BP 3 mana? Oke, BP 3 tugas akhir kalian apa? We're talking about the cases. Bikin big event. Oke, nah sekarang kita mau nanya Pak Daryl, dari pengalaman-pengalaman selama ini, kalau misalnya mahasiswa memiliki tugas nih, misalnya bikin big event kayak gitu. Nah, mereka ini kan nggak punya apa-apa, benar-benar nggak punya apa-apa, lulus aja belum. Nah, padahal mereka juga punya banyak tugas, disuruh bikin apa istilahnya, cari sponsor, bikin acara dan lain-lain. Nah, dengan waktu yang sangat terbatas juga. Kalau Pak Daryl menjadi di posisi teman-teman mahasiswa ini, 3 hal pertama yang dilakukan Pak Daryl itu apa? Oh, interesting. So, in Indonesia, there is a replacement for thesis work if you want to do a more practical approach. So there is one of them is to arrange an event, become event organizer. So if you chose that path, and if you were to choose that path, and then there is a lot of things to do from that. You have to look for sponsors, you have to review and everything else. What's the 3 most important things yang dilakukan? Oh, 3 steps. What are the 3 actions that you're gonna I think end of the day, it's how much you want it. Pada akhirnya kembali ke seberapa kita menginginkan. Yeah, do you enjoy doing it? Apakah kalian menikmati kerjaan? Yeah, and what is the trade-off? Dan harganya seberapa mahal? Like you actually, mau ngapain? here you are required to do it. So You're it's not a required to choice. do it. Okay, so I can't say because Visa is here. I will balance and measure. I will balance. Saya menggunakan keseimbangan dan pengukuran. Yeah, balance importance. Keseimbangan itu. I think end of the day, you are very clear what you want to achieve. Pada akhirnya kita harus sangat jelas dengan apa yang kita mau capai. Yeah, let's be honest. I'm not a scholar. Saya kan jujur, saya ini bukan peneliti murni ya. Yeah, so I know that if I focus all my strengths on studying, results will not be the best. Jadi kalau saya memfokuskan semua kemampuan saya, energi, waktu dan segala macam hanya murni untuk penelitian, hasilnya nggak akan maksimal. But you still need to pass. Tapi akan cukup untuk lulus. Yeah, Ibu Risa is very good in her studies. But I can sleep less than her and still function. I can sleep less than her and still function. Oh, saya bisa tidur lebih sedikit dari Risa dan bisa beroperasi sama. Yeah. Saya membutuhkan tidur lebih sedikit. So I can work longer hours. Jadi kita bisa mengganti kekurangan kita dengan bekerja lebih lama. So I do it. Dia melakukan itu, saya melakukan itu. Ini yang penting, lulus gitu loh. Lulus tadi. Intinya mungkin dari jawaban Pak Daryl yang panjang tadi, teman-teman terutama di BP3 mungkin sekarang adalah masa yang paling overwhelmed, yang paling capek buat kalian ya. Nanti awal Februari bakal ada event ya kalau saya nggak salah. Terus kemarin teman-teman juga barusan dapat token tuh disuruh pulangin proposalnya ya. Nah, tapi inilah hidup. Inilah hidup. Pada saat teman-teman keluar nanti, pada saat teman-teman keluar dari lingkungan Asia, teman-teman akan menemukan hal-hal seperti ini cukup sering. Apakah teman-teman mau jadi entrepreneur atau teman-teman mau join di corporate? Ya. Jadi, yang penting bukan kepada apa yang menjadi tantangan saya, tapi lebih kepada apa yang bisa saya lakukan dengan kelebihan saya untuk overcome semua itu. Dan saya percaya nggak ada teman-teman di sini yang nothing. Saya percaya itu. Seperti tadi contohnya Pak Daryl. Pak Daryl itu bukan researcher, nggak bisa kalau suruh ketik-ketik yang bisa. Tapi beliau punya kemampuan kerja keras lebih banyak, ya kan? Beliau bilang sendiri, beliau bisa work harder. Aku bisa kerja lebih keras, kerja lebih panjang, tidur lebih sedikit,
supaya aku sama seperti Bu Risa. Sementara Bu Risa mungkin tidurnya bisa lebih enak nih, lebih panjang gitu kan. Tapi Bu Risa pinter, dia bisa baca lebih banyak, mampu untuk riset lebih kuat. Nah, temukan kelebihan teman-teman sendiri. Saya yakin teman-teman udah di semester 3 pasti udah punya gambaran. Saya lebih kuat di mana, lebih lemah di mana. Gabungkan itu, kerjasama, kolaborasi, dan sukseskan tugas akhir kalian. Oke? Statement and close it. Last statement. Yeah. Last Last statement from our team. So now it's from you. Okay. So I think end of the day, We need to understand ourselves better. pada akhirnya kita harus mengenali diri kita lebih. Be open to criticism. Harus terbuka terhadap kritik. You know, when I was younger, about your age, 19, 20, 21, 19, 20. when we first opened our cafes, Ketika saya membuka kafe pertama saya, we think we are gods. kita berpikir kita ini dewa-dewa. Yeah, we think that, you know, we can achieve anything. Kita bisa mencapai semuanya. Yeah, but as we get older, we realize that we need other people's advice as well. Tapi semakin kita bertumbuh tua, bertambah dewasa, kita semakin sadar betapa kita membutuhkan saran dan pendapat dari Yeah, so lucky because I've known my wife for 17 years. saya. Beruntung karena saya kenal istri saya juga. Yeah, so I have normative truth, subjective truth, and objective truth. Jadi saya punya ketiga kebenaran. Yeah, use psychometric assessments, get to know yourself better. Pakailah psychometric assessment untuk mengenali diri kita lebih. Talk to your teachers, they know you as well. Coba ngomong sama pengajar karena mereka juga kenal. Yeah, and evaluate what are the strengths and weaknesses that your friends and family members tell you. Coba dievaluasi lagi kelebihan, strength kita, apa kekuatan kita, kelemahan kita. Yeah, just last thing, right? So I heard this theory about receiving information. Saya mendengar ada teori tentang bagaimana kita menerima informasi. Reflection is more important than information. Jadi bagaimana kita merefleksikan informasi itu lebih penting dari terus berapa banyak kita menerima. I wish when I was younger, I reflected more. Aku berharap ketika aku muda menyesal kenapa saya nggak reflect lebih terhadap informasi-informasi. Yeah. So once again, thank you so much for your time. Terima kasih buat waktunya saya. Thank you, Ibu Risa and Pak Michael. Oke, dapat sesuatu kuliah apa ini ya? Kuliah tamu hari ini. Teman-teman mungkin sudah punya gambaran untuk masuk ke perusahaan mana, kira-kira gaji pertamanya berapa, terus kira-kira nanti environment kerjanya seperti apa. Tapi saya pengen tanya sama teman-teman semuanya, kira-kira Daryl ini umur berapa? Coba, kira-kira 32? Oh, hold it. Don't ask first. Oke, 32 saya simpan. Ada lagi? 26 saya simpan. Berapa? 22. Oke. 35, 25. Oke, istrinya 17 tahun, dia 25. Jangkauannya gede banget. Oke, ada lagi? 35. 35, oke. 37. Okay. 29. Let us ask Daryl for the correct answer. 31. So di umurnya Daryl yang 31 ini, dia sudah bisa punya pendapatan yang luar biasa setelah beberapa tahun dia bekerja. Dia faithful, terus kemudian dia belajar, kemudian dia berusaha untuk mencari kelebihan, kelemahan, dia punya kekuatan, dia pernah kerja di apa, bikin bisnis. Jadi teman-teman semuanya bisa belajar dari situ. Karena teman-teman FYI, teman-teman duduk di sini hari ini, kalau teman-teman cuma duduk dan nggak menangkap apa-apa, rugi. Karena begitu kalian keluar dari kampus, kalian lulus, perjuangan kalian nanti dipertaruhkan di sana. Jadi apa yang kalian dapatkan hari ini, tanamkan dalam hati. Sudah punya target,
dan percaya sama saya, percaya sama kami semuanya. Nanti teman-teman akan ingat ada spiritual, ada satu istilah namanya ikigai. Teman-teman belajar dari situ. Dari sana teman-teman akan tahu gimana perjuangan kalian untuk mendapatkan kerja dan bisa mendapatkan work balance. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ketemu di event selanjutnya. Thank you to Daryl. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih buat Pak Michael juga yang sudah menerjemahkan dengan begitu baik. Tepuk tangan juga. Dan teman-teman semuanya, thank you buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan informasi mengenai IBM. Bisa langsung tanya sama saya dan juga Bu Nita. Teman-teman nanti bisa langsung mendapatkan informasi yang lebih dalam. Terima kasih. Saya Danar Indra, signing off. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danar. We have to take a picture, I think. Yeah. Should do. Recording Picture together. stopped. How about oh di Di sini aja kali ya. Enggak. kan kita coba mbak barengan. Oh iya. Ya kan dari sini. Oke, di sini kali ya. Foto bareng. Oke. How about you stand here? Gimana ya? Foto ya? Biar saya kalau di sini. Jadi gimana? Oh di sini. Di luar aja. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Thank you teman-teman. Oh, FYI all certificate actually udah di-send ke email kalian semuanya ya. So we're gonna eat first.